Selamat datang di channel YouTube Kristanti Adventi Grace. Jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya. Terima kasih. Jadi di video kali ini kita akan membahas tentang RAL faktorial atau rancangan acak lengkap faktorial dan bagaimana cara perhitungannya dengan menggunakan aplikasi Minitab. Pertama-tama, rancangan acak lengkap faktorial adalah rancangan acak lengkap yang terdiri dari dua peubah bebas atau faktor dalam klasifikasi silang, yaitu faktor A yang terdiri dari A taraf dan faktor B yang terdiri dari B taraf, dan kedua faktor tersebut diduga saling berinteraksi. Saling berinteraksi dimaksudkan bahwa pengaruh suatu faktor tergantung dari taraf faktor yang lain, dan sebaliknya, jika tidak terjadi interaksi, berarti pengaruh suatu faktor tetap pada setiap taraf faktor yang lain. Tujuan dari percobaan faktorial adalah untuk melihat interaksi antara faktor yang kita cobakan. Berikut ini adalah data dari RAL faktorial. Data ini akan kita coba analisis dengan aplikasi Minitab. Pada data ini terdapat dua faktor. Faktor pertama adalah faktor material dengan taraf perlakuan A, B, dan juga C, serta faktor suhu dengan taraf perlakuan 15 derajat, 75 derajat, dan 125 derajat, dan memiliki 4 ulangan. Dari data tabel yang ini diubah menjadi tabel yang di samping ini. Tabel yang ini berguna untuk memudahkan dalam melakukan analisis menggunakan aplikasi Minitab. Pertama-tama, copy data yang sudah diubah dalam Excel. Copy dan kemudian buka aplikasi Minitab. Pastekan. Ini merupakan tampilan dari data yang sudah dipastekan pada aplikasi Minitab. Kemudian untuk memulai analisis data, klik Start, ANOVA, General Linear Model, Fit General Linear Model. Pada bagian respons, masukkan daya tahan baterai. Pada bagian faktor, masukkan faktor material dan faktor suhu. Kemudian pada bagian model, masukkan material, suhu, dan juga interaksi antara material dan juga suhu. Klik OK. Kemudian pada bagian graph, klik 4-in-1. Klik OK. Dan pada bagian storage, klik residual. OK. Dan OK. Tunggu sesaat untuk melihat hasil dari aplikasi Minitab. Ini merupakan residual plots untuk daya tahan baterai. Terdapat normal probability plot versus fits dan histogram serta versus order. Pada normal probability plot, data akan dikatakan normal apabila menyebar pada bagian garis yang berwarna merah ini. Kemudian pada versus fits, ini untuk menentukan apakah data homogen atau tidak. Data dapat dikatakan homogen apabila jarak antar satu data dengan data yang lain seimbang. Kemudian pada bagian histogram, apabila bagian histogram memiliki grafik yang simetris, maka data dapat dikatakan normal. Dan juga pada bagian versus order, apabila tidak terdapat pola-pola tertentu pada titik-titik data, maka dapat diasumsikan bahwa data teracak terpenuhi. Kemudian, perhatikan pada bagian tabel ANOVA. Pertama-tama, perhatikan pada bagian faktor informasi. Pada bagian faktor informasi, terdapat faktor material yang memiliki 3 taraf, yaitu taraf A, B, dan juga C. Serta pada faktor suhu, terdapat 3 taraf juga, yaitu taraf 15 derajat, 75 derajat, dan 125 derajat.
pada bagian tabel ANOVA terdapat F-value dan P-value. Yang diperhatikan di sini adalah bagian P-value. Apabila hasil akhir dari P-value antara material dan juga suhu kurang dari 0,005, maka dapat dikatakan bahwa faktor dari material dan suhu memiliki pengaruh yang nyata terhadap daya tahan baterai. Kemudian perhatikan model summary. Apabila pada tabel model summary, di sini pada tabel model summary menunjukkan RSQ-nya 74,8%, yang artinya 74,8% ini daya tahan baterai dipengaruhi oleh material dan suhu, dan 25,92% lainnya dipengaruhi oleh faktor yang lain. Serta pada bagian koefisien, perhatikan bagian konstan. Apabila pada bagian konstan P-value-nya kurang dari alfa 0,005, maka faktor yang mempengaruhi daya tahan baterai memiliki data yang signifikan. Sekian tutorial yang dapat saya sampaikan mengenai rancangan acak lengkap faktorial menggunakan aplikasi Minitab. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman. Jangan lupa untuk klik like, komen, dan share-nya. Terima kasih.